Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 104200015. Kelas 2A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Definisi akhlak secara substitusi tanpa saling melengkapi, dan harinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak berdasarkan analisis dan pembahasan saudara. Sebutkan dan jelaskan kelima ciri akhlak tersebut. Jawabannya, 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan dengan mudah dan tanpa pikiran. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri seseorang dan dalam diri orang yang mengerjakannya. 4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. 5. Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak atau khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Adanya orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama, dan ada pula yang berpendapat bahwa etika dan akhlak itu berbeda. Menurut analisis dan pemahaman saudara, apakah etika dan akhlak itu sama atau berbeda? Jelaskan alasan saudara ketika saudara menyatakan akhlak dan etika itu berbeda, serta jelaskan apa saja persamaan dan perbedaan antara etika akhlak tersebut. Jawaban saya, menurut saya akhlak adalah sebuah bentuk dan sifat yang dimana akan dilakukan penamaan ke dalam sebuah bentuk dari jiwa yang akan dilakukan penimbulan dari segala macam bentuk perbuatan dengan hal yang dimana sangatlah gampang dan juga mudah. Etika adalah sebuah bentuk dari watak kesusilaan hingga sebuah bentuk dari adat. Perbuatan akhlak dan etika. 1. Akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. 2. Etika yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu tempat. Persamaan akhlak dan etika adalah keduanya sama-sama membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. 3. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembalasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menentukannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk berdasarkan analisis dan pemahaman saudara. Sebutkan dan jelaskan apa saja ruang lingkup ilmu akhlak tersebut. Baiklah, saya akan menjawabnya. Adapun ruang lingkup akhlak di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Akhlak pribadi, yakni akhlak yang paling dekat dengan diri sendiri. Oleh karena itu kita harus menyadari diri sendiri kenapa pangkat kesempurnaan dan akhlak adalah budi yang tinggi. 2. Akhlak berkeluarga, yakni akhlak ini akhirat, yakni terdiri dari kewajiban orang tua, anak, dan juga karib kerabat. 3. Akhlak bermasyarakat. Akhlak dalam bermasyarakat bagaimana ketika memposisikan diri dalam masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat tentu ada tata tertib yang harus diikuti. 4. Akhlak bernegara, yakni dalam menyikapi suatu negara dari berbakti pada negara karena mereka yang bersamaan adalah warga masyarakat yang sama denganmu.
hidup bersama mereka dengan nasib dan juangan yang sama. 5. Akhlak beragama. Akhlak terhadap agama dan Tuhannya, di mana ketika harus melakukan perbuatan yang baik sesuai yang diajarkan oleh agama dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan larangannya. 4. Rasulullah SAW memiliki metode pembinaan akhlak yang efektif sehingga melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Silakan saudara jelaskan apa saja metode pembinaan akhlak yang digunakan Rasulullah SAW dan berikan salah satu syarat Al-Quran yang mempertegas metode tersebut, serta bagaimana cara mengaplikasikan metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya: 1. Menkokohkan keimanan dan beribadah kepada Allah SWT. 2. Menanamkan ketakwaan dan memperbanyak zikrullah. 3. Menanamkan keikhlasan dalam semua perbuatan. 4. Zuhud dan selalu mengingat akhirat. 5. Mendidik para sahabat untuk mencintai ilmu dan mempelajari. 6. Memberi teladan yang baik. 7. Menambahkan kebebasan dan sikap yang positif. 8. Memperhatikan kejiwaan orang yang mau diubah. 9. Mengikuti sertakan orang lain dalam melakukan perbuatan dan menyiapkan di bidang tertentu. 10. Bervariasi dalam cara mengubah. Ayat yang menyatakan surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya dialah yang mengutus seorang Rasulullah kepada kaum yang buta huruf dari kaumnya mereka sendiri, yang membaca kepada ayat-ayatnya, mencucikan atau jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 5. Pendidikan Islam melalui konsep akidah akhlak sangat penting karena dapat menumbuhkan daya kritis dan kreatif, akar kecerdasan personal, sosial, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam bukanlah semata-mata untuk menumbuhkan kemanusiaan berdasarkan analisisnya dan sepahaman. Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah akhlak dan bagaimana hubungan antara akidah dan akhlak tersebut. Jawaban saya: hubungan antara akidah dan akhlak dalam ajaran Islam. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Hubungan antara akidah dan adalah akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan, sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang makhluk, baik hubungannya dengan Allah maupun lingkungan hidupnya. Itulah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.